Anin, Anin, Anin lihat sini. Anin. Shh. Belakang lagi. Depan. Amin ya Allah. Cheese. Ini. Cheese, cheese, cheese. Cheese, cheese. Cheese. Foto. Tidur. Pules Anin tidurnya. Pules banget. Pules nang. Pules tidur. Setelah 300 meter, belok kanan ke Dharma Putra, Jalan Asrama Cilodong. Benar. Iya, saya dengar ceritanya itu. Makanya saya bilang, aduh, ya teman-teman, ya Allah, sampai Ustadz Ferry ke rumah Ustadz Budi, terus Nuzul Khotib, Ustadz Nuzul Khotib ke rumah, curhat tuh sama saya, suruh tinggal. Otik mana nih? Otik. Sering ya? Iya. Dia itu Dia masih di travel bikinnya. nggak tahu. Nurul Khotib. Masih kali ya? Masih sih dia apa? Berangkatin orang. Iya. Ya alhamdulillah alhamdulillah teman-teman Ustadz. Kita ke rumah Ustadz Sudio dulu. Di Pautku, Takwa. Wah. Alhamdulillah. Oh my god. Iya. Yang benar. Naik. Let's go. Hai guys. Benar-benar nih anak. Ya mama, yuk. Yang benar. Alhamdulillah kita ba'da ngisi khotib Jumat di Masjid At-Taqwa bersama saudara saya nih Ustadz Sudio dan bapak beliau
Pak Haji Hasan. Beliau ketua DKM tapi beliau yang menjalaninya Ustaz Sudio, makanya nggak bisa kemana-mana kalau Jumat. Standby Ustaz Sudio. Alhamdulillah di kediaman beliau lagi ngopi dulu. Ya. Ada kue bolu nih. Penting supaya sehat Pak Ustaz. Nah, Saya sehat. amin. Mudah-mudahan saling doa ya Pak Haji Hasan ya, sama-sama sehat. Insyaallah tahun depan kita jadwalkan kembali untuk silaturahim. Insyaallah kalau udah sehat benar baru nanti kita isi kajian hikmah di Masjid At-Taqwa. Ini udah kita obrolin 11 bulan yang lalu di dalam tuh. Insyaallah kita bikin kajian hikmah nanti entah berapa bulan sekali lah. Yang penting silaturahim. Kalau sekarang belum bisa dulu. Ya alhamdulillah di PAUD beliau, di PAUDku ya. Alhamdulillah. Tuh Anin juga senang banget main PAUD Quran. Hah? PAUD Quran. PAUD Quran ya, PAUD Quran. Ngaji aja tuh. Alhamdulillah luar biasa beliau nih. Perjalanan dakwah beliau. Mudah-mudahan sehat selalu. Ustaz Sudio. Bismillah. Minyak alif udah dibagi semua ya. Alhamdulillah udah dapat semua, istri beliau udah, Pak Hasan udah. Bismillah berkah. Oh macet pantesan nih, roboh pohon. Tuh di dekat PT Pralon yang dekat lampu merah. Ya Allah hancur kebangunan. Nih sebelum lampu merah yang arah ke Cijago pohon tumbang. Mudah-mudahan gak ada yang celaka. Kita pulang masih hujan berkah ini. Tadi di Ustaz Sudio kita mau pamit, kita zikir dulu. Berhenti hujannya, ternyata nyampenya ke sini hujannya. Ini kan hujan berkah. Kita mau ke Pondok Cibubur dulu bentar. Bismillah. Masya Allah, kasihan amat ya. Alhamdulillah kita sudah sampai dan kita makan nasi padang dulu nih pakai pete goreng. Cobain Kang Teguh. Ini padang langganan saya di Pondok Cibubur. Pakai ikan kembung bakar Kang Teguh. Kita pakai tunjang priuk. Sama pete goreng. Nah, tadi dikasih roti bakar sama bolu sama Ustaz Sudio. Dan cincang. Mantap ya petenya ya. Padangnya juga enak nih, masakannya bukan orang Padang tapi enak makan Padang masakannya. Bismillah. Kalau kita santunan nih biasa pesan Padang ini buat para ustadz. Berkah. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Saat ini, detik ini, alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan, taufik hidayah serta nikmat lainnya yang tak sanggup kita menghitungkan, sama-sama kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah akan bertambah nikmat-nikmat Allah lainnya. Selawat dan iring salam semoga tercurah pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai pada saat kita sekarang ini. Mudah-mudahan yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaat semuanya dan akan masuk surga Allah bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita laksanakan ibadah salat Jumat, kami informasikan bahwa waktu zuhur jatuh pada pukul 11.43 menit. Oleh karena itu yang masih ada di rumah yang sedang di perjalanan agar mempercepat langkahnya agar tidak tertinggal sholat Jumat berjamaah di Masjid At-Taqwa ini, karena sebentar lagi waktu akan tiba. Baik, akan kami sampaikan yang pertama adalah sebuah undangan yang datang dari DKM
Mushola Al-Amin, di mana mengundang kepada kita bersama, yaitu dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, waktunya itu ba'da Isya. Jadi malam hari dengan acara peringatan Maulid yang insya Allah akan dihadiri oleh Mukarram guru kita, yaitu Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, bertanda Ketua Panitia Muhammad Razak dan Ketua DKM Dewi Supriyadi. Demikianlah informasi yang kami sampaikan, yaitu sebuah undangan dari Mushola Al-Amin dari Toa. Baik, akan kami sampaikan itu keadaan kas Masjid At-Taqwa, di mana alhamdulillah pada satu minggu ini kita memperoleh dana sebesar Rp970.000, kemudian pengeluaran sebesar Rp625.000. Yang telah memberikan infak sedekahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang lebih besar. Saldo kita sebesar Rp5.690.000. Kita bacakan suratul Fatihah. Semoga amal jariahnya terus menerus mengalir sampai akhir nanti, dan semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidupnya, dimudahkan rezekinya. Ala hadiahnya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita bacakan suratul Fatihah bagi saudara kita, barangkali ada di antara keluarga kita, famili kita, anggota kita yang kurang sehat, yang sakit, berbaring di rumah sakit ataupun di rumah mobil khusus. Guru kita Ustaz Adi Permana yang beliau masih dalam keadaan perawatan pasca beliau mendapat kecelakaan, sekaligus beliau hadir pada saat ini. Kita doakan bersama-sama agar diberikan kesehatan, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga keluarga kita juga sama-sama diberikan kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk almarhum almarhumah, kakek nenek orang tua kita yang sedang berada di alam barzah, membutuhkan doa kita doakan agar diampuni dosa dan kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, mendapatkan nikmat di alam barzah, dijauhkan daripada azab kubur. Dan kita yang masih hidup di alam dunia ini, kita juga mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan segala urusannya. Jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan putri-putri kita putri-putri yang saleh dan salehah, berbakti kepada orang tua, nusa bangsa serta agama. Lingkungan kita aman, damai, tidak ada sesuatu yang tidak diharapkan oleh kita. Nah, hadiahnya walikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang bertugas sebagai imam dan khatib, insyaallah kita mengharap Ustaz Adi Permana yang sudah mendatangkan kita di lantai tuan, yaitu Bapak Wahidin. Pada masalah yang membawa komunikasi mohon dinonaktifkan agar tidak mengganggu dalam ibadah kita kepada Allah. Bagi saat yang kosong mohon isi agar tidak mengganggu dalam ibadah kita kepada Allah.
anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang berisik pada saat khutbah sedang berlangsung. Demikianlah informasi pada malam kali ini. Kita laksanakan ibadah salat Jumat dengan penuh khusyuk, tawadhu, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر لا إله إلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat wal afiat sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, dan insya Allah masjid ini pun sangat dicintai oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta anak, istri, dan cucu-cucu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Terus kita berusaha melaksanakan perintah Allah
dan meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah, sehingga mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum Ansor. Lalu Rasul bertanya kepada kaum Ansor ini, apakah kalian beriman kepada Allah? Kaum Ansor ini bingung. Kenapa Rasulullah SAW bertanya seperti itu? Sedangkan kaum Ansor ini sudah mengucapkan syahadat, sudah membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Rasul masih bertanya, apakah kami beriman? Dalam hati kaum Ansor bertanya, kenapa Rasul masih meragukan keimanan kami? Lalu di saat seperti itu, Umar bin Khattab yang kebetulan ada di tengah-tengah kaum Ansor menjawab, wahai Rasulullah, kaum Ansor ini sudah membacakan syahadat, maka sudah pasti kaum Ansor ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu Umar, coba kau sebutkan ciri orang beriman itu seperti apa. Akhirnya Umar menyebutkan ciri orang beriman yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya kepada kaum Ansor, sekaligus Rasul ingin memberikan ilmu kepada kaum Ansor. Dan ilmu ini juga insya Allah menjadi nasihat Rasul buat kita semua. Kita ingin dianggap beriman kepada Allah, tapi apakah sudah mencukupi syarat iman kita kepada Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, kata Umar bin Khattab, yang pertama, syarat orang itu diakui sebagai beriman kepada Allah adalah orang yang bersyukur ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang Allah kasih sampai dengan usia kita saat ini? Apakah kita pernah merenungkan betapa maha dahsyatnya rezeki yang Allah telah berikan kepada kita? Bahkan sebelum kita dilahirkan oleh Allah, kita tidak pernah request, minta kepada ibu dan ayah kita. Ketika kita di dalam kandungan ibu kita, wahai ibu, ayah, ketika aku lahir dari kandunganmu ibu, tolong berikan aku mata yang akhirnya aku bisa melihat dengan mataku ini. Wahai ibu, ketika kau lahirkan aku, berikan aku kuping yang bisa mendengar, berikan aku mulut, lidah yang bisa bicara, tangan yang bisa memegang, kaki yang bisa berjalan. Tapi tanpa kita minta, Allah sudah berikan itu kepada kita. Maka ini kadang kita tidak bersyukur. Bangun tidur kita tidak mengucapkan syukur kepada Allah, doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali di saat tadi malam kami mati. Karena orang yang tidur hakikatnya dia sedang diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikembalikan kita bersyukur. Maka hadirin yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah harus kita ucapkan bahkan di saat kita bangun tidur. Karena itulah rezeki Allah sudah berikan kepada kita. Mata kita bisa kebuka kembali ketika terpejam malam. Lidah kita bisa bicara kembali. Kita bisa melangkah ke tempat kerjaan kita, ke tempat dagangan kita. Lalu kita bisa bertemu, bersua, bercanda gurau dengan keluarga kita. Lalu kita bisa berangkat ke masjid dengan kaki kita. Syukuri nikmat yang telah Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Kalau orang yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, ada kalimat nun taukid, pasti aku akan tambah, kata Allah.
Wala in kafartum, dan jika kalian tidak bersyukur, kufur nikmat, maka inna azabi lasyadid. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang petani, tiap hari dia berkebun, lalu istrinya datang ke sawah membawa makanan. Lalu si petani ini makanlah dengan lahapnya di tengah-tengah sawah. Setelah makan, siang hari petani ini pulang dengan istrinya. Tiba-tiba hujan turun rintik-rintik gerimis. Lalu si suami memayungi istrinya jalan di tengah sawah untuk kembali ke rumah. Tiba-tiba di pinggir sawah ada jalan pematang sawah. Seorang pengendara motor lewat. Lalu si istri pun bergumam kepada suaminya, wahai suamiku, andai saja kita punya motor, sungguh bahagia kita pulang nggak kehujanan. Walaupun ini kita pakai payung, tapi karena kita jalan lama, maka air dari kena angin membasahi pakaian kita. Si istri merasa bahagia kalau dia punya motor. Lalu si motor yang sedang berjalan disalip oleh mobil Kijang tahun 60. Si pengendara motor berucap, Masya Allah, sungguh bahagia sekali kalau saya punya mobil, walaupun mobil butut, mobil jadul, tapi saya nggak kehujanan. Saya punya motor, tapi tetap aja kehujanan. Tuh si pengendara motor merasa bahagia kalau dia punya mobil, walaupun mobil jadul. Si pengendara mobil Kijang, setelah menyalip motor, karena mobilnya lama, tahun lama, jadi pelan jalannya, apalagi di pematang sawah yang banyak batu-batuan, disalip oleh mobil Mercy keluaran terbaru. Lalu si pengemudi mobil Kijang berkata, ya Allah, sungguh indah sekali, bahagia sekali kalau saya punya mobil terbaru seperti itu. Saya punya mobil, tapi kalau saya jalan di pematang sawah banyak batu, pinggang saya kena. Tapi luar biasa kalau saya punya mobil terbaru seperti itu, nikmat rasanya saya, bahagia rasanya saya. Si pengendara mobil Kijang merasa yang punya mobil Mercy bahagia. Lalu apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah? Si pengendara mobil Mercy terbaru, dia meneteskan air mata melihat suami istri di pematang sawah sedang berjalan. Orang kaya yang mengendarai mobil Mercy meneteskan air mata sambil bergumam, ya Allah ya Rabb, saya punya segalanya, harta yang kau beri ya Allah, jabatan aku punya, harta aku punya, tapi aku sudah lama tidak ketemu istri dan anak-anakku ya Allah. Saking sibuk kerjaan aku, saking sibuknya pekerjaan, aku sudah lama nggak bertemu, kangen rindu terhadap orang-orang yang aku sayang. Indah rasanya bisa berjalan di tengah sawah, diiringi hujan, aku bisa memayungi istriku. Si pengendara mobil Mercy merasa si petani bahagia ketimbang dia. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah sederhana ini, siapa orang yang bahagia? Ternyata tidak ada satupun yang bahagia. Si petani merasa yang punya motor bahagia, yang punya motor merasa yang punya Kijang bahagia, yang punya Kijang yang merasa Mercy bahagia, yang punya Mercy yang merasa petani itu bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah kita kalau kita selalu melihat keluar dari diri kita. Kalau kita melihat tetangga, melihat teman, oh ternyata teman saya mah alhamdulillah ya, rumahnya baru di tingkat 2, saya mah rumah 1 lantai aja, sudah pendek atapnya, loncat saja kena sama atapnya. Sungguh bersyukur teman saya tuh punya lantai 2. Kita selalu mengukur kebahagiaan dari orang lain, dari luar dari diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, coba tengok istri kita malam hari ketika tidur. Bagaimana raut wajah lelahnya dia mengurus kita. Bagaimana rasa lelahnya wajahnya, kerutannya. Setelah dia bertahun-tahun mengurus anak-anak kita, makanannya, pakaiannya, menjaga rumah tangga, menjaga harta kita. Bagaimana istri kita begitu luar biasa menjaga keluarga kita. Pernahkah kita bersyukur punya istri yang sudah mendampingi kita bertahun-tahun, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya demi ikut kepada kita? Pernahkah kita bersyukur walaupun anak kita katanya bandel ketika tidur, lihat raut wajah polosnya? Itu buah hati kita, itu doa harapan kita kepada Allah.
Hadirin yang dirahmati Allah, kita menganggap orang lain lebih bahagia daripada kita karena kita kadang sering mengukur dan merenungkan kebahagiaan orang lain, tapi tidak kita merenung akan Allah sudah berikan karunia keluarga kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Abu Nawas pernah ketika satu hari dia sedang mencari sesuatu di depan rumahnya, lalu sahabat tetangganya datang dan berkata, Abu Nawas, apa yang kau cari? Aku mencari cincin. Lalu dibantulah oleh temannya, tetangganya mencari cincin. Sudah berapa lama tidak ketemu? Ditanya Abu Nawas, sebenarnya cincinmu jatuh di mana? Hilang di mana? Kok sudah lama kita cari nggak ketemu-temu? Hilang di dalam rumah. Kenapa kau cari di luar rumah? Hilang di dalam rumah. Kata Abu Nawas apa? Itulah kita. Kadang kita mencari sesuatu di luar daripada diri kita. Mencari kebahagiaan di luar. Melihat orang lain lebih bahagia daripada apa yang kita sudah punya. Bersyukur kepada Allah, itu ciri orang beriman. Yang kedua, kita singkat saja. Yang kedua, orang yang beriman syaratnya adalah bersabar ketika diberikan ujian dan musibah. Hadirin yang dirahmati Allah, tepat 10 bulan yang lalu, 15 Desember hari Ahad, saya ingin berangkat kajian subuh ke Masjid Cilodong, Masjid Nur Mainah. Jam 4 subuh saya ditabrak oleh motor gerobak isi kelapa. Kaki saya patah 3. Menurut terapisnya, ini hancur dengkul saya dan kemungkinan sulit untuk bisa berjalan kembali. Diprediksi 2 tahun lebih pengobatannya. Tapi berkat doa, berkat kita bersabar, apakah kita protes? Ya Allah, saya mau dakwah nih, ya Allah, kenapa kau kasih ujian? Padahal kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti mati. Wa nablukum, sebelum mati kau akan aku uji, kata Allah, bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sebelum kau mati aku uji kalian dengan ujian buruk dan ujian baik. Jadi ujian itu semuanya adalah mencoba Allah melihat betapa kuatnya kita menerima itu. Ini berhubungan dengan syarat yang ketiga bagi orang yang beriman. Akhirnya apa yang terjadi dengan doa banyak ulama, 1000 orang, ratusan masjid di kota Depok menengok, menjenguk, mendoakan. Lalu apa yang terjadi? 6 bulan alhamdulillah saya bisa berkhutbah kembali keliling masjid. Sudah mengisi kajian di Masjid At-Tohir setiap malam Ahad keempat. Dengan kaki yang masih 1 kaki kita berjalan dan melangkah, juga berdiri. Allah memberikan ujian, pasti ada hikmah di balik ujian itu. Yang penting kita bersabar kepada Allah. Inilah kunci kesabaran, adalah syarat orang yang beriman. Yang ketiga, yang terakhir, syarat orang beriman ada hubungannya dengan sabar tadi, yaitu menerima takdir dan keputusan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita kadang suka marah dengan keadaan kondisi kita. Ya Allah, saya sama-sama kerja dengan teman saya 10 tahun lamanya, sama-sama 10 tahun di perusahaan yang sama, di pekerjaan yang sama, di bidang yang sama. Tapi kenapa ya Allah dia bisa punya rumah, saya masih ngontrak? Kenapa ya Allah dia punya anak 3, saya baru 1 anaknya? Hadirin yang dirahmati Allah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu mantunya Rasulullah SAW, pernah berkata, Hasan cucunya Nabi Muhammad. Apa kata Hasan? Ciri orang yang menerima, ciri orang yang beriman adalah dia menerima apapun keputusan Allah, dan dia menganggap keputusan Allah yang diberikan kepada dia adalah yang terbaik untuk dia. Hadirin, Allah punya maksud, kita punya keinginan. Belum tentu keinginan kita itu yang terbaik menurut Allah. Tapi ketika keinginan Allah yang diberikan kepada kita, insya Allah, yakinlah itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat malaikat disuruh oleh Allah, wahai malaikat Jibril, turun kau ke bumi, cari manusia yang punya keistimewaan, yang unik. Turunlah malaikat Jibril.
Ketika turun, malaikat Jibril melihat ada seorang manusia yang sangat unik. Dia selalu membacakan alhamdulillah setiap dalam keadaan suatu apapun, dalam musibah, dalam bahagia, dia mengucapkan alhamdulillah. Ini orang Indonesia sekali. Orang Indonesia kan gitu. Ketika tertabrak motor, kemarin tertabrak motor, iya alhamdulillah masih ketabrak motor, untung nggak ketabrak mobil, kan gitu. Itulah manusia. Orang Indonesia seperti itu. Arab kalah Indonesia 2-3 oleh Arab, masih alhamdulillah, kalahnya tipis, kan gitu Indonesia. Nah, inilah yang terjadi. Ada manusia yang selalu mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Lalu apa yang terjadi? Malaikat Jibril naik lagi kembali ke Allah, lalu mengabarkan kepada Allah. Lalu Allah bilang, coba kamu cek malaikat Jibril, apakah dia calon surga atau calon neraka. Dicek sama Jibril, ternyata dia calon penghuni neraka. Tidak ada catatan di calon penghuni surga. Lalu dia cerita kepada malaikat Jibril, cerita kepada Allah, ya Allah, dia calon penghuni neraka. Ya sudah, kau beritahukan agar dia tahu bahwasanya dia calon penghuni neraka. Diberitahu oleh Jibril. Wahai manusia, amalmu bagus, kamu sering mengucapkan alhamdulillah. Tapi kamu calon penghuni neraka. Cobalah kamu minta doa kepada Allah biar kamu husnul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, baik. Apa kata orang itu? Kata fulan itu, wahai Jibril, kalau memang ternyata takdirku oleh Allah diberikan sebagai calon penghuni neraka, maka aku bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Aku tetap berbuat sebaik yang aku bisa, tapi ketika Allah memberikan aku ternyata catatanku di neraka, aku mengucapkan alhamdulillah. Aku ridho atas takdir keputusan dari Allah. Apa yang terjadi? Ketika Jibril naik, Jibril mengadu kepada Allah, lalu kata Allah, coba kau cek kembali. Setelah dicek, ternyata di buku catatan neraka dia hilang dan ada di buku catatan surga. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah ini merenungi buat kita agar kita bersyukur dan menerima takdir dari Allah. Apapun takdir yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik buat kita. Ya Allah, kenapa saya di dunia miskin? Kita bersyukur, berarti pertanyaan kita nggak banyak nanti di akhirat. Ya Allah, saya dikasih kaya, ya Allah, apakah pertanyaan saya banyak di akhirat? Kita bersyukur, berarti kita dikasih jalan untuk bisa investasi harta kita. Bisa kita investasikan untuk ke akhirat. Jalannya salah satunya ke Masjid At-Taqwa ini. Kalau kita punya tabungan di rumah, kita investasikan ke Masjid At-Taqwa ini. Maka apa yang terjadi? Maka setiap dipakai untuk kegiatan dakwah, kegiatan ibadah, itu harta kita, tabungan kita terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, maka mudah-mudahan kesimpulan dari khutbah yang singkat pada Jumat kali ini, pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang sudah Allah beri. Lalu yang kedua, kita bersabar kepada Allah atas segala musibah yang terjadi. Dan yang ketiga, kita menerima takdir Allah, baik dan buruk takdir. Itulah adalah baik buat kita yang telah Allah berikan untuk kita. Insya Allah 3 syarat ini menjadikan kita mempunyai sifat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sauf sufufakum fa inna tasfiyatu sufuf min tamami sholat dirapatkan saf dan diluruskan barisannya. Nauzu lillahi ta'ala Allahumma inna bika Allahumma bismika nasmi. Salli wa sallim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من حيث نشاء فنعم الأجر الآمنين. وترى الملائكة حافين من حول الأرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ومن أدب القلب إلى خدمة الله من شر فتنة ما شاء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنا دبنا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام بارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزهرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابه رسول الله اجمعين حتى يوم نعمته ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ملكك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم انا نعوذ بك من المعاصي والجنون والجنات وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا رب صل وسلم اللهم صل وسلم